Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuril wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya habibana wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallim taslim amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan akhlak lil banat, yaitu dengan judul Qisasun Tatbiqiyah. Namun pada sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil jinni iman wa rzuqni fahman. Baik, bisa dilihat dalam slide video kali ini bahwa kita akan belajar Qisasun Tatbiqiyah, yang artinya kisah-kisah inspiratif. Jadi Qisasun Tatbiqiyah itu adalah kisah-kisah inspiratif. Langsung saja ke poin S1 dulu, kita belajar karena panjang. Kita akan sedikit-sedikit tapi terus ya. Setelah bisa dilihat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam atqan nas lillahi wa afdala qaim bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling mengutamakan kewajiban terhadap Allahu subhanahu wa ta'ala, yang artinya seperti itu. Karena Nabi SAW atqan nas lillahi wa afdala qaim bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling mengutamakan kewajiban terhadap Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat lahu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu selalu mendirikan salat sepanjang malam sampai bengkaklah kakinya. Ya. Wa kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat faqadamahu, yaitu mendirikan sholat sepanjang malam sampai bengkaklah kakinya. Itu. Hatta tatafattara qadamahu faqalat lahu sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu pun berkata seperti ini ya. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara. Nah, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal ini padahal Allah telah mengampuni segala dosamu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Wa kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqalat lahu sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambik ma ta'akhkhara. Ya akhi, yang artinya, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini padahal Allah telah mengampuni segala dosa baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nah, qala afala akunu abadan syakura, yaitu kemudian Rasul berkata, apakah aku telah menjadi hamba yang bersyukur? Apakah aku telah menjadi hamba yang bersyukur? Afala yakunu abadan syakura wa kana fi halis salat ya. Kemudian ketika Rasul melaksanakan sholat, terdengar dalam hatinya suara riuh dari takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apala akunu abdan syakur wa kana fi hali sholat yusma'u li sodrihi azizun ka azizil qidri min khasyatillah. Ya, yaitu ketika kemudian Rasulullah melaksanakan sholat, terdengar dalam hatinya suara riuh dari takutnya kepada Allah. Rasul selalu berzikir dalam setiap keadaan. Seperti itu ya. Min khasyatillah. Wa kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi wa warada fil hadis. Nah, selalu terdengar dalam hatinya
suara riuh dari takutnya kepada Allah. Rasul selalu berzikir dalam setiap keadaan. Diriwayatkan dalam hadis, ya, wawaroda fil hadis, itu diriwayatkan dalam hadis, inna naya tanamani walayanamu qalbi. Jadi sesungguhnya kedua mataku tertidur, akan tetapi tidak dengan hatiku. Tidak dengan hatiku. Wawaroda fil hadis, inna naya tanamani walay inna naya tanamani walayanamu qalbi. Betul, sesungguhnya mata ini tidur, kedua mata itu namun tidak walayanamu, tetapi tidak lupa dengan layanamu fi qalbi, ya, tapi hatinya tidak tidur. Jadi hatinya tidak dengan hatiku, ya, yaitu tidak tidur hatinya gitu loh. Kemudian, ya, wa idza ja'ahu amrun yuhibbuhu, kemudian jika Rasul mendapat perintah, qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Itu Rasul selalu mengucapkan syukur atas segala nikmat yang menyempurnakan kesolihannya, ya, seperti yang menyempurnakan kesolihannya. Wa idza atahu amrun yakrahuhu qala, ya, jika kemudian jikalau Rasul sengaja melakukan sesuatu, Rasul berkata, ya Allah gitu kan. Wa idza ata amrun yakrahu al-bihil ala kulli hal wa in qasada fi'lu syai'in qala Allahumma hirli. Nah, seperti itu. Allah berkata, ya Allah, pilihlah untuk apa yang telah aku pilih. Nah, dan jikalau Rasul makan, ia mengucapkan alhamdulillah at'amana wa saqana, ya. Jadi wa khirli wa in akala qala, dan juga ketika makan Rasul selalu membaca alhamdulilladzi at'amana wa saqana, seperti itu. Wa ja'ala minal muslimin, itu. Jikalau minum, Rasul minum, wa in syariba qala alhamdulilladzi ja'alal ma azban furatan bi rahmatihi. Jadi jika Rasul minum juga sama, yaitu dari zikir yang selalu dibacakan setiap saat itu menunjukkan bahwa hati Rasul selalu terpaut dengan Allah, tawakal dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulilladzi ja'alal ma azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubiha ila ghairi dzalik minal azkari allati yatluha fi kulli halatihi. Ya, seperti itu. Wahia tadulu ala tu'alliqa qalbihi bi rabbih wa tawakkulihi alaihi wa ikhlasihi fi hidmatihi subhanahu wa ta'ala, yang artinya di bait-bait terakhir setelah pembacaan doa ketika Rasul minum itu, yang artinya bahwa dari zikir yang selalu dibacakan setiap saat itu menunjukkan bahwa hati Rasul selalu terpaut dengan Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita mendapatkan pelajaran bahwa qisasun tatbiqiyah dalam kisah-kisah inspiratif, bahwa kita segala sesuatu harus menyangkutkan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja, dalam belajar dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini kita belajar sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat, bahwa rasa syukur kita terhadap Allah, bahwa apa yang telah Rasul perintahkan kita jalankan, ya, seperti itu. Jadi kita petik pelajaran dan kita amalkan dalam kita usaha sehari-hari hal-hal yang baik. Baik, pada kesempatan ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.